Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa syarrif wa 'azzim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan takunu likulli usrin yusra wa likulli hammin faraja wa likulli da'in dawa'a wa likulli saqamin shifa'a wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang saya hormati, yang saya ta'zimi guru kita semua, para kiai, para asatid, wabil khusus kepada beliau Al-Habib Syekh bin Mustafa Ba'abud, wabil khusus kepada beliau Al-Habib Muhammad bin Husin Al-Habsi, wabil khusus kepada Ustadz Rayyan, wabil khusus kepada Ustadz Huda, dan kepada para asatid yang lainnya, dan tak lupa para hadirin hadirat semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah tidak keluar dari tempat ini, dari masjid ini, kecuali Allah Subhanahu wa taala hapuskan semua dosa kita. Tidak keluar dari majelis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah Bapak Kepala Desa memberikan izin yang begitu luar biasa untuk terlaksana daripada acara ini. Alhamdulillah. Dikatakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Ihya, sinfani min ummati idza salluhu saluhan nas wa idza fasadu fasadan nas. Ada dua kelompok dari umatku, apabila kelompok tersebut baik maka semua manusia baik. Apabila dua kelompok tersebut jelek maka semua manusia akan jelek. Siapa mereka? Al-umara'u wal fuqaha, yaitu adalah pemimpin-pemimpin kita yang berada di pemerintahan dan orang-orang faqih atau para alim ulama. Alhamdulillah pemimpin kita alhamdulillah sangat baik. Mudah-mudahan masyarakat semuanya menjadi baik. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para rawuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bulan ini adalah bulan apa? Rajab. Bulan Rajab kita dianjurkan untuk memperbanyak amalan, diantaranya adalah berpuasa sunnah di bulan Rajab. Kita dianjurkan pula di bulan Rajab ini untuk memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya, kira-kira di tempat ini ada ndak yang ndak punya dosa? Enten apa mboten? Insyaallah lumrah semua manusia berdosa. Lalu ketika kita berdosa, kita dianjurkan, diwajibkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bulan khusus untuk taubat. Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu taubat sebesar-besarnya. Mudah-mudahan tobat kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan suatu ketika ada seorang musrifun ala nafsih, yaitu orang yang mempunyai banyak dosa. Dia kepingin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara mendatangi seorang alim ulama untuk meminta nasihat supaya mendapatkan hidayah dan tobat dari perbuatan dosa. Lah ini nasihat dari orang besar tersebut, kalau kita bisa mengamalkan satu saja, maka insya Allah kita kalau maksiat ndak dosa. Enak napa mboten? Enak napa mboten maksiat mboten dosa? Halo, assalamualaikum. Enak napa mboten maksiat tapi mboten dosa? Tapi ada syaratnya.
Orang yang banyak dosa tadi datang kepada orang besar yang bernama Sayyidina Ibrahim bin Adham. Minta nasihat. Wahai Sayyidina Ibrahim, tolong berikan aku nasihat supaya aku bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya aku berhenti berbuat maksiat. Ya, saya berikan 5 nasihat. Apabila kamu bisa melaksanakan 5 nasihat tersebut, maka kamu bebas melakukan dosa. Lagi awake dhewe setunggal mawon awake dhewe saged insyaallah awake dhewe bebas nglakoni napa? Dosa kalau bisa. Yang pertama, kata Sayyidina Ibrahim bin Adham, idza aradta an ta'sih fala ta'kul rizqah. Apabila kamu ingin bermaksiat kepada Allah, maka kamu jangan makan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang pertama, kalau kita kepingin bebas maksiat, bebas ngelakoni dosa, awake dhewe tidak boleh makan rezeki dari Allah. Saged napa mboten? Enten sik saged? Mboten-mboten nggih. Berarti kita ndak boleh maksiat. Nek enten sing saged monggo kersa. Boleh kan maksiat, tapi insyaallah mboten mungkin. Leres napa mboten? Shallu ala Nabi Muhammad. Saya tidak mungkin, wahai Sayyidina Ibrahim, untuk makan rezeki selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau dapat rezeki dari mana lagi kalau bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Sayyidina Ibrahim lanjutkan nasihat yang kedua. Barangkali saya bisa melakukan nasihat yang kedua. Nasihat yang kedua dilanjutkan oleh Sayyidina Ibrahim. Idza aradta an ta'sih fala taskun fi ardih. Jika kamu ingin maksiat kepada Allah, maka silahkan saja, tapi jangan kamu tinggal ada di buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saged napa mboten? Bebas kita maksiat, tapi jangan sampai kita tinggal di buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang bisa ndak kira-kira? Lah terus mau tinggal di mana kalau bukan di buminya Allah Subhanahu wa ta'ala? Rezeki dari Allah, bumi dari Allah. Apakah masih pantas kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Pantas napa mboten? Mboten pantas. Bahkan nafas yang setiap hari kita hembuskan gratis dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Janjane nek misalkan kita diwajibkan setiap satu nafas bayar 500 rupiah, kira-kira sanggup napa mboten bayar niku? Ambuk disubsidi nggih mboten sanggup. Maka tidak pantas kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, saya tidak bisa melakukan itu wahai Sayyidina Ibrahim. Coba lanjutkan nasihat yang ketiga. Ya, saya lanjutkan. Apabila kamu ingin maksiat kepada Allah, fatlubil makan alladzi la yarakallah. Maka carilah tempat di mana Allah tidak bisa melihat kamu. Saged napa mboten? Misalnya ada orang kepingin maksiat di dalam kamar mandi, pintunya ditutup, lampunya dipateni, ventilasinya ditutup kabeh. Nggih leres menungso mboten enten sik ngertos. Kira-kira Allah tahu atau ndak? Tahu. Berarti boleh ndak kita maksiat? Ndak boleh. Kalau kita kepingin boleh maksiat, sampean golek panggenan pundi kemawon, yang penting Allah ndak bisa lihat. Kalau dapat silahkan maksiat, tapi ndak mungkin dapat. Lanjut nggih. Saya ndak bisa melakukan itu wahai Sayyidina Ibrahim. Tolong lanjutkan nasihat yang keempat. Siapa tahu saya bisa melakukan. Baik. Yang keempat, fa idza ja'atkal malakul maut, apabila malaikat maut datang kepadamu, maka katakan kepada malaikat maut tadi, wahai malaikat, tunggu dulu.
Kusike aku tak tobat sik, aku tak ngamal sing apik sik. Nanti cabut nyawaku ndak apa-apa. Saged napa mboten? Sampean ngenyang malaikat kira-kira saged napa mboten? Malaikat Israel marani ngoten nggih. Sret, kusiki, ampun sakniki. Aku tak tobat sik. Saged napa mboten? Ndilalah nek saged ya kok enak men ngoten toh? Ndak bisa. Tetap kita ndak bisa menghalangi malaikat maut. Nek saged ya monggo jenengan maksiat mboten napa-napa, aman berarti. Tapi ndak mungkin apa? Ndak mungkin bisa. Wahai Sayyidina Ibrahim, ini nasihat macam apa? Saya ndak ada yang bisa melakukan. Ya sudah, coba nasihat yang terakhir. Siapa tahu saya bisa melakukan. Baik, saya kasih nasihat yang terakhir. Nasihat nomor berapa? 5. Napa nasihatnya? Apabila besok malaikat Zabaniyah mendatangi kamu, jenengan ngertos malaikat Zabaniyah? Ngertos nama badan? Malaikat Zabaniyah yaitu asistennya malaikat penjaga neraka. Sinten? Malaikat penjaga neraka, malaikat Malik. Malaikat Zabaniyah itu asistennya malaikat Malik. Dan jumlahnya malaikat Zabaniyah sesuai dengan huruf yang ada di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Berapa jumlahnya? 19. Asistennya malaikat Malik namanya malaikat Zabaniyah. Jumlahnya berapa? 19. Itu al-gojo-gojonin neraka. Kira-kira penghuni neraka jumlahnya berapa? 1 juta ada? Bisa lebih, miliaran bahkan triliunan. Lah ini yang hukum kok cuma 19 malaikat misalnya gitu. Kurang iki. Kira-kira ngoten nggih. Tapi Allah Subhanahu wa taala di setiap satu malaikat Zabaniyah Allah Subhanahu wa taala memberikan pasukan la ya'rifu adadahum illallah. Yang tidak ada yang mengetahui jumlah pasukan di setiap satu malaikat Zabaniyah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berarti kata apa badan? Kata. Ya benar malaikat Zabaniyah migur 19. Tapi satu malaikat Zabaniyah mempunyai pasukan yang jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan awake dhewe kabeh saking malaikat Zabaniyah nggih. Amin Allahumma amin. Nasihat yang terakhir, apabila malaikat Zabaniyah datangi kamu, gandeng tanganmu, mau bawa kamu ke dalam neraka atau mau menghukum kamu, maka sampluk tangane. Misalnya dilalah ada orang digandeng malaikat Zabaniyah, berarti kan mau dihukum, gitu, mau dihukum. Ketika digandeng besok sampluk tangane, aku ora gelem dihukum. Nggonku dudu ning neraka, nggonku ki penak ning surga. Nek jenengan saged ngonten nika berarti sampean maksiat boten punapa. Saged napa boten? Ndak. Pada intinya yang namanya manusia memang banyak dosanya. Leres napa boten? Maka dianjurkan bagi kita untuk selalu bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dimanapun tempat, bagaimanapun caranya, tidak ada yang namanya maksiat itu boleh atau halal, tidak ada. Yang namanya maksiat semua adalah dosa dan pasti diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sebelum naudzubillah diazab, maka kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya berada di bulan apa? Rajab. Dan mudah-mudahan insyaallah saestu mudah-mudahan dosanya kita semua dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini Allah jaga dari perbuatan maksiat insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita doakan bersama guru kita bersama, yaitu ayahanda dari guru kita Al Habib Syekh, yaitu Habib Mustafa bin Muhammad bin Tahir Ba'bud. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau dalam keadaan sehat afiah, dalam keadaan yang selalu memberkahi siapapun yang berjumpa dengan beliau. Allah berikan kesehatan yang sempurna insyaallah. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyya wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadza minni sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.